Oke, siap ya. Kita matikan nih pendingin air. 3, 2, 1, mati. Tap. Mulai. Tet, tet, tet. Tanda bahaya, temperatur naik. Ding, 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 ding. Temperatur reaktor karena nggak bisa dibuang panas. Dia temperatur turun. Jatuh, temperatur turun. Lalu daya juga ikut turun. Gitu kan. Tiba-tiba, dalam tahun 90 ke atas. Bam! Sekarang semua elektronik Korea. Semua elektronik Cina. Hai, saya Bob S. Effendi. Saya adalah Direktur Operasi PT Torpon Power Indonesia yang adalah perusahaan nuklir satu-satunya yang beroperasi di Indonesia. Saya ingin mengklarifikasi tentang isu thorium ya. Banyak orang mengatakan thorium itu lebih unggul, lebih aman dibanding uranium ya. Itu adalah pernyataan menurut saya, karena kita kan yang menggadang-gadang thorium. Cuman kadang-kadang orang suka banyak yang mungkin pro thorium dan lain-lain gitu ya, yang kadang-kadang terlalu hiperbol gitu ya. Jadi thorium itu lebih unggul atau lebih aman bukan karena thorium sebagai bahan bakarnya, tetapi karena reaktor yang akan kita pakai, yang itu disebut thorium molten salt reactor. Itulah, jadi bukan karena thoriumnya ya, tetapi karena reaktornya. Itulah yang membuat dia aman dan itulah yang membuat dia murah, reaktornya. Nah, reaktor thorium molten salt reactor ini pernah dibangun tahun 60-an di Amerika, di Oak Ridge, dan berhasil, tapi nggak dilanjutkan. Dia itu tidak bertekanan. Karena tidak bertekanan dan bahan bakarnya dalam keadaan cair, kalau PLTN lain dalam keadaan solid fuel, prot gitu, batang-batang itu, padat, sehingga kejadian seperti Fukushima dan Chernobyl itu dijamin tidak mungkin terjadi. Itu dari sisi keamanan ya, maka banyak orang mengatakan aman gitu ya. Sebenarnya reaktornya, bukan karena bahan bakarnya. Iya, ini yang harus di-clearkan gitu ya. Nah, jadi molten salt reactor itu memang didesain untuk memaksimalkan thorium. Mengapa? Karena thorium itu fertil sebenarnya. Jadi bukan fissil. Jadi kalau di bahan radioaktif itu, bahan bakar nuklir, ada dua, fertil dan fissil. Jadi kalau fissil itu kayak laki-laki, deng, bisa kena, dia bisa terbelah gitu ya. Nah, dan menghasilkan reaksi berantai. Untuk ada reaksi berantai, dia harus pakai fissil gitu ya. Fissil itu di alam itu cuma ada uranium 235. Ya, itulah sebabnya kebanyakan PLTN di dunia pakai uranium 235 gitu ya. Nah, thorium itu kayak perempuan, Pak. Jadi kalau ditembak, dia hamil lalu melahirkan, namanya transmutasi. Dia transmutasi melahirkanlah anak yang namanya uranium 233. Nah, uranium 233 inilah memiliki kualitas fissil sama dengan 235. Jadi tapi dia nggak ada di alam. 235 ada di alam. Nah, dialah 233 ini. Jadi sebenarnya kuncinya di 233 sebenarnya, esensinya ya. Nah, 233 inilah yang memiliki performance secara neutron jauh lebih bagus dibanding 235. Sehingga bahan bakarnya, jadi kita membutuhkan bahan bakar lebih kecil dan performance neutronnya jadi lebih bagus, sehingga at the end jauh lebih efisien penggunaan bahan bakar fissilnya. Nah, proliferasi itu adalah fakta yang untuk menjaga nuklir itu tidak disalahgunakan sebagai senjata nuklir. Nah, thorium itu ada uranium 234 dan lain-lain, sehingga dia sangat sulit dipisahkan ya. Jadi artinya sehingga thorium itu dikatakan anti proliferasi. Anti proliferasi artinya dia sangat sulit dipersenjatai. Gitu. Kalau siklus uranium, dia waste-nya, limbahnya itu banyak sekali plutonium 239. Nah, plutonium 239 itu adalah yang dipakai bahan baku senjata nuklir. Jadi plutonium 239-nya banyak sekali. Jadi itulah sebabnya
limbah nuklir itu diawasi dengan ketat sebenarnya bukan karena limbah nuklirnya, radiasinya, tetapi karena plutonium 239 yang ada di dalam yang bisa dipersenjatai dan untuk menseparasinya mudah. Nah, di dalam thorium, siklus thorium itu menghasilkan walau ada plutonium 239 tapi luar biasa kecil sekali. Dan karena dalam keadaan cair, menseparasinya susah sekali. Menseparasinya itu susah. Dan dia ada 234 yang menjadi racun. Racun bagi senjata nuklir. Jadi itulah kenapa thorium itu dikatakan anti proliferasi. Ya, jadi keuntungan berikutnya adalah dari sisi anti proliferasi. Ya, karena banyak orang ketakutan senjata nuklir ya. Nah, kalau kita ketakutan senjata nuklir ya solusinya benar thorium. Nah, yang kedua ya. Pertama adalah neutronic ekonomi, lebih bagus ekonominya. Kedua adalah anti proliferasi. Ketiga adalah dari sisi limbah. Limbahnya itu karena dia nggak ada yang namanya transuranik jangka panjang, ya, seperti plutonium 239 dan lain-lain, maka paruh waktunya itu cuman orde ratusan tahun dibanding kalau siklus uranium ordenya ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Jadi paruh waktu itu artinya kalau kita udah nyampe paruh waktu, dia radiasinya sudah sama seperti background radiasi, udah aman lah gitu ya. Nah, pertanyaannya kan sederhana ketika kita ngomong limbah. Dia kalau nggak salah ordenya 200-an tahun ya, siklus thorium itu 200-an tahun. Pertanyaannya, bisa nggak kita membuat containment struktur ya yang bisa tahan 300, 400 bahkan 500 tahun? Bisa nggak? Jawabannya bisa lah. Kita lihat aja bangunan-bangunan Belanda zaman sekarang masih berdiri kan. Struktur beton, struktur semen, ya, baja itu bisa tahan ratusan tahun. Udah terbukti. Kita lihat Borobudur udah 1000 tahun kan ya. Kita lihat bangunan-bangunan Belanda tuh di Diponegoro juga umurnya 200-an tahun. Istana-istana, castle-castle di Eropa umurnya udah 500-an tahun. Jadi dengan kata lain 200-an tahun itu nggak ada isu dari sisi menjaga dia intact. Ya. Tetapi kalau kita bicara umur paruh waktunya 20.000 tahun, puluhan ribu tahun, kita nggak bisa menjamin. Di mana kita bisa lihat ada bangunan yang umurnya puluhan ribu tahun? Kagak ada kan? Kita nggak bisa menjamin. Tetapi kalau kita ratusan tahun, maka kita bisa menjamin. Jadi keunggulan kedua adalah paruh waktu limbahnya itu, kalau dia siklus thorium karena nggak ada transuranik jangka panjang yang lama sekali, maka dia cepat 200-an tahun. Namun saat ini ada seorang pemenang hadiah Nobel Fisika dari Perancis namanya Gerard Mourou, bisa di Google ya. Dia itu menemukan teknik ya limbah nuklir itu dilaser sama dia. Ya, dan ini udah terbukti walaupun masih skala lab. Jadi sehingga dari orde yang ribuan tahun itu paruh waktunya turun menjadi setengah jam. Masalah nggak? Masalah. Hah? Setelah di laser itu. Di laser itu. Walaupun masih dalam tahap lab. Ya. Tetapi Gerard Mourou itu adalah pemenang hadiah Nobel. Jadi ya tentunya kita percaya dong. Dan Gerard Mourou itu berapa bulan yang lalu baru presentasi di UI tentang teknologi nih. Jadi pemanfaatan teknologi yang dia kembangkan ini bukan hanya untuk sekedar limbah nuklir, banyak sekali manfaatnya. Ya, dengan teknologi laser, saya kurang tahu tepatnya tapi bisa di Google. Salah satu yang dia mention tentang limbah nuklir juga. Jadi dia udah presentasi ini di UI, bukan tentang limbah nuklir, tentang teknologi laser ini, ya. Nah, jadi ada teknologi laser khusus lah yang dia kembangkan, ya, pulse laser namanya, yang itu bisa bermanfaat macam-macam aplikasi. Nah, salah satu aplikasi adalah limbah nuklir. Ya, artinya kalau kita udah bisa melaser limbah nuklir dari cuman 30 menit abis itu udah aman, masalah nggak? Nggak masalah. Ya, jadi itu yang, jadi udah pertama
neutron ekonomi. Kedua adalah anti proliferasi. Ketiga paruh waktu limbah, ya, orde ratusan tahun. Yang keempat, ini yang menarik. Ini yang menarik. Melalui siklus thorium kita bisa mencapai kemandirian energi. Nah, di semua sektor energi, kata-kata kemandirian energi itu selalu dikumandangkan, selalu diceritakan kemandirian energi, kedaulatan energi, kemandirian energi. Pertanyaannya, saya kan pernah menjadi anggota CAIN. CAIN itu kan kantor tangan kanannya presiden lah ya, Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Nah, saya pernah duduk menjadi Pokja ESDM. Saya sering bertanya kalau ketemu dengan pemerintah, bagaimana sih kita mencapai kemandirian energi? Nggak ada jawaban yang jelas. Even on paper, gimana caranya? Coba on paper, nggak ada. Sampai saat ini nggak ada. Jadi kita terus-menerus ngomong kemandirian energi, tapi nggak pernah ada rencana yang jelas menurut saya. Kemandirian energi itu selalu diidentikan misalnya dengan energi terbarukan, yang nggak juga. Gimana energi terbarukan yang kadang-kadang nyala, kadang-kadang nggak? Bisa mempower up ekonomi kita yang butuh listrik 24 jam, kan nggak bisa. Kemandirian energi tidak bisa dicapai melalui energi terbarukan yang intermittent. Nggak bisa kan? Ya harus namanya adalah energi primer. Energi primer apa? Yang kita akan ada terus, yang kita bisa mandiri, kita nggak bisa import. Yang kita nggak perlu import. Jawabannya nuklir melalui siklus thorium. Bagaimana caranya? Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, thorium itu kan nggak fisil. Ya, jadi yang sekarang kita bangun, thorium molten salt reactor, walaupun 85% itu bahan bakarnya thorium, 85%, tapi tetap 15%-nya kita butuh uranium 235, tapi cuma 15%. Ya. Nah, ketika dia transmutasi, dia menghasilkan 233. Ya. Nah, awalnya itu dulu kita sebut tahap 1. Ya. Di tahap 2, karena kita udah punya pengalaman, kita udah punya 233 dalam volume kecil, kita bikinlah reaktor yang namanya breeder. Jadi kita bikinlah reaktor yang tugasnya hanya memanen 233. Ngerti nggak maksudnya? Jadi dia nggak menghasilkan listrik. Walaupun bisa juga dikombin dengan menghasilkan listrik, tapi dia tugasnya yang kita bikin sekarang kan adalah namanya burner. Burner itu kayak batu bara lah, masukin. Bahan bakarnya masuk terus. Jadi dia tidak menghasilkan bahan bakar lebih. Tapi kalau reaktor breeder, ini yang menarik di nuklir dan nggak ada di teknologi lain. Ketika kita masukin 2, outputnya bisa 6 gitu loh. Jadi dia menghasilkan bahan bakar lebih banyak daripada apa yang dia butuhkan. Itulah namanya breeding. Ya karena dia melahirkan tadi. Ya kita buat ya itu dia bisa breeding. Jadi sehingga kelebihan itulah kita manen. Jadi dengan kata lain di tahap 2 itu kita manen 233. Ya. Nah, sehingga kita masuk tahap 3. Di tahap 3 barulah kita bangun yang fisilnya 233. Jadi 233 plus thorium. Kalau yang sekarang di tahap 1 kan 235 yang harus diimport walaupun kita punya uranium banyak. Yang banyak orang lupa, kita nggak boleh memperkaya uranium, Mas Teguh. Udah tahu kan itu? Karena proliferasi tadi kita tanda tangan. Jadi walaupun kita punya uranium cukup besar, tetap aja harus kita kirim, kita import lagi, sudah diperkaya. Gitu loh. Tapi kalau kita breeding di tahap 2, itu kan ada di reaktor. Itu nggak ada masalah dengan proliferasi gitu ya. Sehingga di tahap 3, fisilnya kita ganti yang tadinya kita import 235, maka di tahap 3 fisilnya kita pakai 233 yang kita biakkan sendiri. Kita biarkan sendiri, di breeder sendiri, ditambah dengan thorium yang udah ada di sini. Maka di tahap 3 Pak, kita akan mencapai kemandirian energi. Karena semua bahan bakar dikembangkan di lokal. Itulah yang diharapkan dengan India. India program thoriumnya adalah itu. Gimana mencapai kemandirian energi. Begitu juga dengan Cina. Jadi sebenarnya kunci thorium itu adalah bukan masalah aman, bukan apa, tetapi adalah salah satu cara untuk mencapai kemandirian energi. Itulah keunggulan 4 itu, gitu loh. Nah, jadi itulah cerita tentang
thorium ya. Jadi bahkan di dalam kajian, jadi sekarang kita bicara reaktornya. Tadi saya sempat ngomong thorium molten salt reactor. Itu waktu kita di P3 Tech ini, kita dikaji, dan salah satu orang ketika ngomong keselamatan yang selalu ketakutannya Fukushima ya. Jadi sebagaimana saya katakan tadi ya, karena dia tidak bertekanan dan lain-lain, maka kejadian seperti Fukushima itu tidak bisa terjadi gitu ya. Nah, ini saya kutip kesimpulannya. Di sini disimpulkan dalam kajian ini, TSMR 500, di TSMR 500 ada thorium molten salt 500 merespon dengan aman terhadap pemadaman stasiun itu station blackout ya. Seperti kecelakaan Fukushima, bahkan pada skenario yang lebih buruk dari Fukushima dapat diatasi dengan baik dengan desain Thorcon. Ini adalah kesimpulannya. Jadi dengan kata lain, ESDM pun ketika membuat kajian ini melibatkan Batan, melibatkan Bapeten, itu kesimpulannya Fukushima nggak mungkin terjadi dengan desain ini. Di Indonesia nggak ada, cuman kita sendiri. Di dunia itu saat ini ada sekitar 8 perusahaan yang mengembangkan teknologi yang hampir-hampir sama ya. Ada sekitar 8, itu bisa dilihat di websitenya IAIA, namanya ARIS. ARIS itu Advanced Reactor Information System, aris.iaia. Nah, itu kita bisa lihat, terus nanti di situ ada, kan ini disebut namanya Advanced Reactor atau reaktor generasi 4. Nah, reaktor generasi 4 itu ada 6 tipe gitu ya. Nah, salah satu itu adalah molten salt reactor. Nah, molten salt reactor ini di dunia pengembang molten salt reactor itu ada sekitar 8 atau 9, salah satunya Thorcon gitu. Salah satu Cina juga akan ngembangin, bahkan molten salt reactornya Cina juga pakai thorium ya, itu tahun depan udah beroperasi. Tapi di Cina di Wuwei, di provinsi Wuwei itu, tapi skala kecil 3 megawatt. Jadi reaktor yang desain Cina itu reaktor kita basic desainnya sama. Jadi kita memakai basic design dari reaktor yang pernah dibangun di Amerika tahun 65. Cuman kita pendekatannya berbeda. Nah, jadi hampir sama lah. Nah, Wuwei itu Cina itu 3 megawatt beroperasi tahun depan karena mereka bikinnya skala kecil ya. Nah, targetnya setelah itu beroperasi mereka ngebangun versi komersialnya itu 135 megawatt kalau nggak salah. Itu beroperasi ditargetkan 2035. Karena mereka pakai dana APBN kan, dana pemerintah, makanya mereka bisa bangun yang 3 megawatt dulu. Kita mengambil, walaupun sebenarnya prinsipnya hampir sama. Jadi gini, kadang banyak orang suka nanya gini, Mas Bob kenapa nggak bikin MSR-nya yang skala kecil dulu baru ditingkatkan? Pertanyaannya kalau pakai APBN sih boleh kayak di Cina gitu ya. Tapi kita sebenarnya memakai prinsip yang sama. Prinsip yang sama apa? Bagaimana? Jadi dengan yang tadi saya bilang ramping up. Jadi bayangkan aja ini reaktor 500 ya. 250, satu reaktor 250. Tapi kita operasikan di 10%. Jadi artinya bayangkan dia memiliki sistem keselamatan untuk 250, tapi kita operasikan di 10% kan. Berarti artinya dia punya sistem keselamatan jauh lebih besar dibanding apa yang dioperasikan kan. Jadi kalau yang pakai thorium itu India dan Cina, tapi perbedaan India dan Cina, jadi dua-duanya mereka pakai thorium itu adalah untuk mencapai kemandirian, tapi mandiri energi. Tapi approach-nya berbeda reaktor. Jadi kalau India itu memakai namanya Advanced Heavy Water Reactor, jadi sebenarnya adalah PLTN yang pada umumnya sekarang yang pendinginnya air, tapi air berat. Cina memakai molten salt reactor. Nah, perbedaan pendekatannya adalah air berat itu dengan sistem air berat, bukan air ringan. Kalau yang PLTN pada umumnya kan air ringan. Nah, dengan air berat tuh deuterium. Jadi deuterium itu adalah isotop daripada hidrogen. Ya, hidrogen itu ada isotopnya, ada deuterium, ada tritium dan macam-macam ya. Nah, deuterium itu kalau kita moderatornya deuterium. Jadi moderator tuh adalah yang memperlambat neutron. Neutron cepat sekali, dia harus diperlambat ya supaya bisa terjadi reaksi fisi. Nah, untuk memperlambat itu bisa pakai air atau bisa pakai grafit. Kalau kita pakai grafit tuh kayak di pensil tuh grafit ya. Dia menghambat. Jadi sehingga bayangkan Bapak misalnya gini.
dia kan harus nabrak ya. Kayak Bapak misalnya naik mobil, lalu ini ada jalan pintu tol, ya nggak ada orangnya. Bapak jalan 100, Bapak berani nggak jalan 100 sampai 200 nggak ngerem masuk pintu tol? Pasti nggak berani. Karena kemungkinan Bapak nabrak. Betul kan? Jadi supaya Bapak bisa lolos di jalan yang kecil itu, Bapak ngerem. Itulah yang harus dilakukan neutron. Kalau dia bablas dengan kecepatan tinggi, nggak direm, maka dia possibility-nya nabrak neutron lain yang exactly di titik itu dia bisa miss. Sama kayak Bapak jalan 200 atau 150 masuk ke gerbang tol yang kecil segitu. Ya kan? Bapak pasti ngeri juga kan? Kemungkinan besar nabrak. Nah, jadi Bapak ngerem. Nah, neutron itu harus direm supaya bisa terjadi nabrak neutron lainnya. Nah, ngeremnya itu, memperlambat itu ada beberapa cara. Ada pakai air, light water atau heavy water, ya. Ada dengan grafit, kita memilih dengan grafit. Nah, kenapa India memakai heavy water atau deuterium? Karena dia bisa pakai uranium alam. Jadi di alam itu sebenarnya yang banyak adalah uranium alam yang disebut namanya 238. Jadi kalau kita ambil uranium, yang ada tuh 238. 235 tuh ada di dalam 238. Tapi 235 itu cuma 0,7% di dalam itu. Sisanya adalah 238. 238 tuh abundance banyak sekali. Cuman 238 itu tidak bisa fisi. Nah, jadi jadi dia pakai juga. Nah, untuk fisilnya dia pakai plutonium. India itu nggak tanda tangan proliferasi kan? Iya, dia kan nggak tanda tangan, makanya dia punya bom nuklir kan. Nah, jadi dia dari eksperimen-eksperimen dia memiliki fisil plutonium 239. Nah, jadi fisil itu Pak di dunia cuma ada 3 jenis fisil. Jadi fisil ini adalah currency-nya nuklir. Karena tanpa fisil nggak bisa terjadi chain reaction. Yang ada di alam itu adalah 235. Yang kedua adalah plutonium, itu nggak ada di alam, adanya dari hasil fisi, fission product dari reaksi nuklir. Ya, jadi plutonium 239. Yang ketiga adalah uranium 233 yang hasil transmutasi daripada thorium tadi. Jadi cuma ada 3. Nah, pilihannya sederhana. Kenapa kita harus milih thorium ya? Kalau kita mulai dengan uranium full kayak kebanyakan PLTN di dunia, jadi uranium 235, maka selamanya kita akan terjebak dengan 235 terus. Ya, dan kita punya ekses plutonium yang luar biasa besar. Ya. Nah, kalau kita mau mencapai kemandirian energi, kita harus mengarah kepada thorium kan. Nah, India memilih jalur lain. Karena India nggak tanda tangan proliferasi, maka dia memilih jalur plutonium 239. Jadi dia masukin uranium 238 yang ada di alam cukup banyak, ya. Tapi dia hanya bisa fisil ditabrak dengan plutonium 239. Nah, sehingga akhirnya menghasilkanlah reaksi berantai. Karena dengan deuterium tadi, heavy water, dia bisa mereaksikan uranium 238. Hasilnya juga nanti thorium dan lain-lain. Tapi cara memulainya beda pendekatannya. Jadi pendekatan India itu memakai plutonium, pendekatan Cina memakai thorium dan 235. Jadi pendekatan Cina adalah pendekatan yang kita juga pakai, termasuk the same type of reactor. Jadi itulah perbedaannya. Itu perbedaan antara India dan Cina. Namun belakangan ini saya lihat di beberapa tulisan, India pun sekarang mengakui kelihatannya mereka salah ambil tipe reaktor. Nah, saya ketemu waktu itu dengan delegasi India di IAEA, mereka ikut technical meeting MSR. Lalu saya tanya sama mereka, kok lo ikut technical meeting MSR bukan lo bangunnya Advanced Heavy Water Reactor? Betul. Namun setelah mereka lakukan itu, mereka baru sadar cost-nya jadi mahal. Cost-nya gitu. Jadi kemandirian energinya iya bisa tercapai, tapi cost-nya mahal. Karena dia harus bertekanan segala macam tambah ribet. Jadi akhirnya mereka mau balik arah. Akhirnya dia mau memakai jalur molten salt reactor juga. Setelah kita survei, lalu kita FGD, kita jelaskan,
dan kita survei lagi sesudah itu, ternyata berubah pikiran orang. Berubah pikiran. Ya. Nah, jadi kita lihat memang di sini adalah disinformasi yang terbanyak. Sehingga banyak penolakan-penolakan seperti itu. Jadi survei penerimaan masyarakat sudah kita selesai lakukan, tapi belum kita rilis. Dalam waktu dekat ini kita rilis. Nah, yang kedua diminta pemerintah adalah feasibility studies, grid studies, sama site studies. Nah, feasibility studies kita udah kontrak dengan PLN Engineering dan baru kita akan mulai mungkin bulan depan. Kita udah sign, udah terima DP dan lain-lain, baru mulai karena memang persiapannya cukup lama ya. Walaupun kita terima rekomendasi itu dari 2020, tapi persiapannya itu lama banget ya. Ya karena ini pertama ya. Nah, jadi sekarang PLN udah siap, mungkin di bulan November ini kita udah mulai. Targetnya 10 bulan, feasibility, grid study, sama site study. Nah, untuk site study kita memilih di sebuah pulau yang saya nggak bisa sebut namanya, di Bangka yang lumayan cukup jauh, hampir 32 km. Nah, ini adalah merupakan kesepakatan dari pemerintah sih sebenarnya, karena pemerintah minta untuk yang pertama, karena untuk menghindari macam-macam isu, orang takut dan lain-lain, walaupun mereka tahu PLTN itu aman, tetapi daripada ada konflik, ada apa, kejadian seperti zaman dulu, kita di pulau aja yang nggak ada orangnya. Dan kita pilih juga 32 km supaya nggak ada, jadi radius 30 km itu sama sekali nggak ada pulau lain yang berpenghuni. Di tengah laut, walaupun costly banget buat kita, karena transmisinya jauh banget gitu ya. 32 itu 1 kilonya sekitar $1,5 juta. Jadi kita bicara transmisinya aja hampir 400 miliar atau setengah triliun. Hanya transmisi doang. Nah, jadi tapi itu kita sepakati karena artinya kita ingin ini jalan lancar tanpa ada gangguan dan orang juga nggak takut. Ya, orang nggak takut. Namun kita juga ada kesepakatan dengan pemerintah kalau ini berhasil ya berikutnya yang nomor 2, 3 dan seterusnya yang nggak sejauh itu langsung di pinggir pantai karena kita kan di atas kapal ya, bukan, jadi bentuknya kayak tongkang lah gitu ya. Nah, jadi site study-nya udah kita akan mulai, bahkan bagian daripada komitmen kita terhadap lingkungan, kita juga melakukan studi ekologi dan lingkungan ya, daya dukung pulau itu yang walaupun nggak diminta pemerintah tapi kita juga lakukan untuk memperlihatkan bahwasanya dampak terhadap lingkungannya itu minimal sekali. Dan untuk studi lingkungannya kita menunjuk ITB dan UBB Universitas Bangka Belitung yang mudah-mudahan di bulan November juga kita akan mulai. Sekarang lagi persiapan juga mereka. Nah, yang nomor 3 adalah yang diminta oleh pemerintah adalah kajian keselamatan. Nah, pemerintah melakukan kajian keselamatan oleh konsultan independen dan kita sepakati konsultan independen yang kita anggap sama-sama merasa independen, nggak punya kepentingan gitu ya, adalah IAIA, Badan Nuklir Dunia ya. Dan kita pemerintah juga sudah berkirim surat kepada IAIA untuk mengkaji dan IAIA udah setuju ya. Dan ini adalah mungkin sangat historical karena ini baru pertama kali dari pemerintah Indonesia meminta IAIA untuk mengkaji sebuah desain PLTN gitu. Jadi historical sebenarnya, walaupun biaya kita yang nanggung ya, pemerintah nggak nanggung, tapi pemerintah yang memohon karena IAIA itu kan anggotanya negara, jadi harus negara yang meminta. Nah, ini IAIA udah setuju, targetnya juga kita mulai mungkin November akhir, itu akan berjalan selama 6 bulan, 8 bulan juga gitu ya, didampingi oleh Bapeten. Jadi bukan cuma IAIA tapi ada Bapeten, tapi yang mengkajinya IAIA. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah mengkaji TKDN, local content, karena kita mengklaim, salah satu yang kita klaim adalah reaktor ini nantinya dapat dibangun di Indonesia ya, dan kita sudah komunikasi dengan PT PAL sudah melihat desainnya, mengkaji selama setahun dan menyatakan secara tertulis bahwa mereka sanggup membuat reaktor ini. Itu mengembirakan. Sanggup, dia udah menyatakan, walaupun mungkin tidak yang pertama ya, tapi artinya mereka akan kita libatkan. Yang pertama itu akan dibangun di Korea Selatan, tapi harapan kami ke depannya setiap unit yang terimplementasi lokal konten itu akan meningkat.
Dan ini akan menciptakan industri nuklir nasional. Selama ini ketika Batan ngomong nuklir, nggak pernah disadarin bahwasanya ketika kita mengimplementasikan sebuah PLTN, sebenarnya ada dua rute. Yaitu rute kita sebagai pemakai PLTN user aja, ya, sebagaimana Inggris dan banyak negara lain yang nggak mampu menciptakan industri. Inggris sekarang bikin PLTN Hinkley C itu nggak bisa, jadi harus akhirnya yang ngebangun Cina dan Prancis karena mereka nggak pernah didesain dari awal untuk punya industri. Tetapi Korea Selatan dalam 30 tahun udah bisa bikin reaktor sendiri. Di Barakah itu kan buatannya Korea Selatan. Lah, rute inilah yang kita akan tempuh. Jadi kita komit gimana kita membangun industri nuklir nasional. Karena kalau ini terbangun, kita akan menjadi negara nuklir power yang sejajar dengan negara-negara besar. Ya, artinya kalau ini terjadi, ini akan menjadi sesuatu yang kita semua bisa banggakan. Betul kan? Sesuatu yang luar biasa besar yang kita bisa banggakan, yang nama Indonesia akan naik ke langit ketika ini terjadi. Betul kan? Nah, inilah yang kita arahkan dan pemerintah setuju. Untuk itu pemerintah ingin tahu gimana roadmap-nya. Seperti apa roadmap local content ini? Seperti apa? Gimana nanti menciptakan industri? Nah, ini kajiannya masih belum kita mulai. Kemungkinan besar akan kita kerjasama dengan Surveyor Indonesia. Kemungkinan. Tapi karena ini masih penuh padat kita, jadi mungkin ini baru kita mau lakukan di tahun depan. Ya, nanti tentunya kerjasama dengan PLNE. Nah, itulah yang diminta pemerintah. Ya, namun kita juga melakukan hal-hal yang juga tidak diminta pemerintah. Contoh yang tadi saya sampaikan, studi ekologi, daya dukung pulau, gitu ya. Itu nggak diminta pemerintah, tapi kita lakukan. Kita juga pemerintah nggak melakukan untuk penelitian bahan bakar, tapi kita lakukan. Ya, bahkan kita dengan ITB sudah menandatangani MOU, mungkin ada di berita MOU dengan ITB, tadi Bapak ngomong tentang ITB, itu adalah tentang bahan bakar. Nah, saat ini kita lagi menuntaskan pembahasan scope of work-nya untuk PKS-nya. Karena MOU-nya udah. Kita banyak beberapa kegiatan dengan ITB, tapi salah satu PKS ini kita mau membangun laboratorium bahan bakar nanti yang akan menjadi laboratorium terbesar di Asia. Ini aja juga akan menjadi sesuatu yang mungkin bisa kita banggakan nantinya. Sehingga bahan bakar ini, sebagaimana Bapak tadi sampaikan di sini, akan dibuat di Indonesia. Ini adalah komitmen kita. Kenapa? Kita banyak sekali thorium, berlimpah thorium untuk ribuan tahun. Tapi kalau kita nggak pernah membuat bahan bakar cuma penelitian, selama ini thorium cuma penelitian di skala lab. Yang kita butuhkan dan skala engineering, skala industri, itu yang belum bisa dilakukan oleh Batan. Cuman hanya eksperimen-eksperimen. Yang kita lakukan dengan ITB adalah bagaimana mendesain skala engineeringnya. Karena banyak tantangannya kan, ini belum pernah ada yang dibuat di dunia juga. Nah, jadi itulah yang kita lakukan. Harapannya semua kajian-kajian yang kita lakukan ini nanti dapat dikompilasi menjadi sebuah proposal kepada pemerintah untuk dipertimbangkan. Tentunya karena investasinya 17 triliun gitu ya, cukup besar sekali ya untuk pengembangannya sampai 2028 sampai COD ya, target COD 2028. Karena investasinya 17 triliun dan berapa banyak sih investasi di Indonesia yang skala triliunnya nggak banyak, cuman bisa dihitung dengan jari. Jadi untuk satu proyek 17 triliun itu adalah mega project sebenarnya. Cuman orang nggak sadar, media juga nggak sadar. Ini adalah mega project nanti. Nah, tentunya sebagaimana mega project lainnya, kita juga ingin suatu payung hukum dalam bentuk Perpres. Ya, dan pemerintah udah sepakat dengan hal ini. Tentunya bila proposalnya masuk dan setelah dipertimbangkan, kita nggak ada masalah gitu ya. Tapi kita confident karena kita lakukan semua secara bertahap dan sistematis, maka kita yakin bahwasanya ini juga akan disetujui oleh pemerintah. Nah, kenapa? Karena salah satu juga yang concernnya pemerintah adalah mitigasi resikonya. Gimana mitigasi? Ini PLTN pertama.
Nah, kita mempropos mitigasi resikonya adalah untuk melakukan secara bertahap, sistematis dan bertahap. Di mana kita melakukan melalui 4 fase. Jadi fase pertama sekarang kajian, kalau misalnya hasilnya bagus dipertimbangkan maka akan keluar perpres, maka lanjut. Kalau ternyata kajiannya nggak bagus ya udah berhenti, berarti kerugian kita. Total biaya yang kita keluarkan Pak untuk selama 1 tahun ke depan itu kurang lebih 20-an miliar semua kajian-kajian ini. Jadi cukup mahal. Jadi kalau tiba-tiba pemerintah bilang ya udah ini kayaknya nggak bagus kajian, ya itulah kerugian kita dan itu adalah resiko kami, ya kan? Nah itulah resiko kami kan. Nah tapi kalau ternyata hasilnya memuaskan, kita ingin ada suatu payung hukum yang conditional, nggak salah dan kalau conditional, jadi melalui satu tahapan-tahapan. Tahapannya apa? Jadi di milestone pertama setelah kita dapat perpres, targetnya adalah di akhir 2022 kita akan membangun namanya non-fission testbed platform, itu tes fasilitas uji non-fisi. Jadi reaktornya full scale, tapi kita uji sistem keselamatan dan lain termohidrolik, tapi tanpa reaksi fisi. Bahan bakarnya masuk, semua masuk, tapi panasnya itu kita hasilkan dari heater listrik. Jadi untuk melihat perputaran termodinamika, termohidroliknya, perpindahan panas dan lain-lain. Karena sebenarnya banyak kecelakaan dan lain-lain itu sebenarnya bukan di level visinya, tapi di level perpindahan panasnya sebenarnya. Ya kayak Fukushima kan karena dia nggak bisa mendinginkan reaktor ya. Jadi sebenarnya lebih keselamatan nuklir itu terbesarnya sebenarnya ada di fase perpindahan panas, gimana mengamankan panas itu, gimana ngebuang panas dari reaktor. Nah, jadi itu kita akan testing dengan aman, kita akan bangun di Jawa Timur, kira-kira kita udah lihat tanahnya. Ya, saya juga nggak bisa sebut, pokoknya kira-kira di Jawa Timur, dimana kita akan bangun, strukturnya dibangun PT PAL, reaktornya itu dibangun oleh Dosan, kita kirim, kita pasang, kita testing. Ya, itu tahap pertama dan kita testing berbagai macam uji, testing di situ dan Bapeten juga udah kita libatkan dari sekarang, gitu ya. Sehingga kalau hasilnya bagus dan memuaskan, ya Bapeten sepakat, dunia internasional juga kita akan libatkan, semua kita libatkan, dan masyarakat, media kita akan di sana, nanti kita bikin tour, kita akan perlihatkan reaktornya karena benar-benar real size reaktor yang sama, yang exactly sama. Kita akan jadi demo, tokoh masyarakat, DPR kita akan undang melihat sana, kita paparkan, bahkan kita bisa melakukan simulasi kejadian Fukushima dengan aman. Untuk memperlihatkan kalau terjadi seperti Fukushima, ini yang akan terjadi dengan aman gitu ya. Dan kita akan perlihatkan bahwa ini. Nah, kalau semua puas dan hasilnya memuaskan, baru kita masuk lanjut. Kalau hasilnya belum memuaskan, kita masih iterasi terus sampai hasilnya bagus. Jadi baru sesudah itu kalau hasilnya bagus di 2024 atau 2025 kita mulai membangun prototipenya. Ya, kita bangun di Korea, lalu kita tarik ke sini ke Indonesia, mungkin terpasang di 2025-26 baru kita melakukan testing visi. Nah, ketika kita melakukan testing visi, kita juga melakukan secara bertahap. Jadi ramping up gitu, mulai dari zero power gitu ya, nggak ada daya nol, tapi ada reaksi visi. Jadi kita juga udah bahas ini dengan Bapeten dan Bapeten juga merasa nyaman. Jadi caranya adalah pertama kita lakukan simulasi di komputer. Oke, seperti ini ya simulasinya. Kita akan lakukan testing seperti ini, begini. Hasilnya seperti ini, gitu ya. Yang kita ekspektasi. Oh ini hasilnya. Oke, kita jalankan testing itu. Kita jalankan zero power. Nanti ketika kita lihat hasilnya, kita measure sama nggak dengan simulasi. Kalau ternyata sama, oh ini sama, berarti nggak ada masalah. Kita lanjut naik, misalnya 5%. Kita sebelum kita naik, kita simulasi dulu dengan daya 5%. Kita begini. Terus hasilnya ini kita lakukan. Lalu sesudah itu kita measure, hasilnya sama nggak? Kalau hasilnya lain, kita berhenti. Kita investigasi dulu. Kenapa lain? Ya, dan seterusnya sampai daya kita 100%. Dengan cara bertahap seperti itu, maka kita bisa memitigasi resiko. Ya, secara bertahap. Jadi kita naikin itu secara bertahap selama bertahun-tahun. Ya.
Dari setiap tahapan itu kita kaji bersama, kita lihat hasilnya, kita samakan dengan simulasinya, dengan kalkulasi. Sama nggak antara measurement dan simulasi? Dan harus sama. Ya, kalau nggak sama kita berhenti. Nah, baru setelah itu selesai, semua uji visi dan lain-lain, termasuk kita akan melakukan uji real life Fukushima, real life dengan visi. Untuk memperlihatkan, kita undang semua wartawan, media, seluruh dunia. Kita akan memperlihatkan, kita matikan. Si Fukushima itu kan terjadi karena listrik mati, yang namanya station blackout. Kita akan matikan listrik, pompa mati, semua mati, bahkan lebih parah dari Fukushima untuk melihat apa yang terjadi dengan reaktor ini. Kita confident, tentunya kita udah simulasikan dulu di komputer, Bapeten setuju, oke kita testing. Ini akan menjadi menurut saya milestones. Karena nggak ada PLTN yang berani melakukan testing Fukushima. Nggak ada yang berani. Walaupun tentunya aman, kenapa? Karena reaktor itu akan rusak. Dan kita juga akan mengorbankan reaktor itu rusak, tapi tidak terjadi rilis. Reaktornya pasti rusak. Ya, tidak terjadi rilis. Reaktor kita perbedaannya bisa kita ganti, bisa copot karena di atas kapal, jadi kayak cartridge bisa diangkat gitu ya. Nah, kalau PLTN lain kan nggak bisa dikungkung dalam suatu struktur beton. Jadi kalau rusak ya hilang semua investasinya. Kalau kita tidak, ya, dan kita akan perlihatkan tidak terjadi apa-apa. Nggak akan terjadi apa-apa. Kita bisa panas bisa terbuang, walaupun reaktor rusak, tidak bisa dipakai lagi, kita akan ganti reaktor baru sesudah itu. Tapi kita bisa memperlihatkan real life kasus Fukushima lebih parah, tidak terjadi release of radiation. Nah, bayangkan kalau itu terjadi ya, itu udah selesai, isu PLTN selesai. Betul nggak sih? Bayangkan kita lakukan, ya kan? Itu udah selesai, udah. Kita akan publish ke seluruh dunia, kita akan perlihatkan live, mungkin dengan media Indonesia, Metro TV, semua TV kita tayangkan. Oke, siap ya, kita matikan nih pendingin air, 3, 2, 1, mati, tap, mulai, tanda bahaya, temperatur naik, ding, temperatur reaktor karena nggak bisa dibuang panas. Tapi kita akan lihat tiba-tiba ketika nyampe titik tertentu, dia temperatur turun, jatuh, temperatur turun, lalu daya juga ikut turun, gitu kan. Terus langsung kita memakai sistem gravitasi dan konveksi untuk membuang panas. Dan kita bisa lihat panas pelan-pelan sistem bekerja dan panas itu terbuang dari reaktor masuk ke dalam kolam pendingin. Secara alami tanpa listrik kita akan perlihatkan. Gitu. Jadi dan akhirnya reaktor itu aman. Kita akan perlihatkan. Kalau itu terjadi udah selesai. Ya kan bisa bayangin kan ya, bisa bayangin. Nah, baru setelah itu sukses, semua sukses, kita mendapatkan izin operasi sebagai reaktor non komersial, baru kita ganti reaktor semuanya, barulah kita masuk perizinan lagi untuk komersial. Barulah habis itu menjadi PLTN. Nah, jadi ini adalah tahapan-tahapan yang kita propose ke pemerintah dan pemerintah melihat tahapan-tahapan yang terstruktur dan sistematis ini yang mereka yakin dengan cara-cara yang bertahap, terstruktur dan sistematis, maka resiko bisa diminimalisasi, bisa dimitigasi dan confident itu bisa naik. Maka kita akan lebih punya confident kan. Nah, itulah yang kita lakukan. Nah, itulah sekarang kegiatannya. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan kajian-kajian itu untuk nanti menjadi konsideran bagi pemerintah. Mungkin baru kita masukkan proposalnya itu di pertengahan tahun depan. Karena kita, pemerintah kan udah menetapkan 2040 seluruh PLTU harus berhenti. Ya kan? Seluruh PLTU itu harus berhenti. Nah, jadi pertanyaannya sederhana adalah ketika PLTU berhenti di 2040 yang gantiin apa? Oh, yang orang selalu lupa, wah nanti kita gantikan dengan energi terbarukan, apa bisa? Ada 4 kriteria Pak untuk menggantikan. Jadi kalau kita menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang penggantinya harus memiliki kriteria dan kemampuan yang sama dong. Nggak boleh lebih rendah, apalagi lebih mahal. Betul kan? Nah kriterianya apa sih? Kriteria pertama adalah dispatchable.
Dispatchable itu artinya dia dapat beroperasi kapan saja, di mana saja, tidak tergantung dengan cuaca. Ya, mau ada malam hari, angin ribut, segala macam, hujan badai, ya dia tetap beroperasi. Dan on demand, dispatchable itu kapan aja masuk, bisa masuk dia. Yang kedua adalah kapasitas faktor. Kapasitas faktornya tentunya harus di atas 70% dong. Ya kan, batu bara kan beroperasi di 70-an%. Betul kan? Kriteria ketiga adalah tentunya bisa mendekati beban. Karena batu bara kan bisa dibangun di mana-mana aja, Pak. Ya. Jadi kalau kita ngelihat hanya dua kriteria pertama, dispatchable dan capacity factor, memang hydro masuk. Bisa dua hal itu. Namun hydro itu location dependent. Hydro nggak bisa dibangun di mana saja. Nggak bisa hydro dibangun di mana. Harus ada sungai, harus ada bendungan, dan lain-lain. Jadi kriteria ketiga adalah mendekati beban. Iya kan? Harus bisa dibangun mendekati beban. Kriteria keempat yang paling penting adalah keekonomian. Artinya kalau kita ngelihat tarif PLTU batubara itu di level 6-7 sen. Ya, kalau yang ultra super critical mungkin lebih di 6 bawah, mungkin 5 atas, 5,9, 5,5 ya. Tapi di range itu. Ya, maka kalau kita lihat 4 kriteria itu, 4 secara objektif saat ini nih, mana pembangkit yang bisa masuk? Ada nggak? Jawabannya tidak ada. Tidak ada satupun juga pembangkit saat ini yang bisa masuk kriteria 4 itu. Ini kadangkala orang suka menutup mata, termasuk media, seolah-olah wah pakai energi terbarukan. Nggak bisa, nggak bisa. PLN tahu paham, tahu betul, tetapi banyak orang termasuk ke SDM mencoba menutup seolah-olah PLTU batubara itu bisa digantikan dengan energi. Nggak bisa, gitu loh. Jadi dan satu-satunya di atas kertas, masih di atas kertas adalah Thorcon, adalah kita Thorcon. Walaupun kita masih di atas kertas, tapi kan artinya apa? Walaupun di atas kertas, kita berani tanda tangan kan? Kita berani tanda tangan, duit kita sendiri. Ruginya di mana PLN? Enggak kan? Kalau nggak beroperasi ya lo nggak bayar listriknya, ya kan? Jadi itulah sebabnya kami berani mengatakan Thorcon adalah solusi praktis ya dari transisi energi. Memang kalau yang nggak praktis banyak, pakai backup, pakai baterai, pakai spinning reserve, pakai segala macam lah ya. Jadi kata kuncinya praktis, solusi praktis yang bisa menggantikan at par. Saya selalu mau pakai kata-kata at par. At par itu artinya setara, menggantikan at the same level. Gitu ya. Nggak ada. Nah, ini yang kadang kala. Jadi dengan target kita COD 2028-29, maka kita punya 10 tahun untuk bisa itu. Ya, kalau 2040 harus berhenti. Pertanyaan sederhana. Di Jawa ini kan BPP-nya itu di level 5 sen. Ya kan? Level 5 sen itu kenapa bisa rendah banget? Karena dua kompleks, yaitu Paiton yang dibangun tahun 80-an awal dan Suralaya. Dua-duanya batu bara kan? Ini 4.000, ini 4.000. Suralaya di Banten, Paiton di Jawa Timur. Ya kan? Ketemu di Jakarta, makanya BPP Jawa itu rendah banget di sekitar 6 sen karena mereka berdua ini 4.000. Lah kalau mereka tutup, siapa yang bisa ganti 4.000 megawatt? 8.000 megawatt di Jawa hilang. Itu ganti, itu nggak ada yang mau nanya, nggak ada yang mau membahas, nggak ada pakar energi, nggak ada orang media. Gantiin 8.000 megawatt, itu yang gede-gede ya, belum yang kecil-kecil lah ya. Tapi kita bicara yang gede aja nih, ya. Kompleks Paiton 4.000 dan kompleks Suralaya. Nah gantinya tuh gimana? Ini kan pertanyaan sederhana. Memang banyak mau bangun bendungan ya nggak bisa lah, udah nggak ada tanah lagi. Mau pakai geothermal ya nggak bisa, nggak ada geothermalnya. 8.000 megawatt di mana ada geothermal? Mau pakai apa? Mau pakai panel surya kita tutup seluruh Pulau Jawa? Ini kan kadang-kadang adalah hal pertanyaan sederhana yang nggak pernah berani dipertanyakan. Rada-rada absurd juga, yaitu yang namanya CCSU, Carbon Capture Storage Utilization. Jadi seolah-olah gini, adalah kalau kita lihat nih RUPTL yang baru,
Itu banyak sekali CCS tuh, CCS. Asumsinya adalah CCS itu, teknologi CCS namanya carbon capture storage. Jadi dia nangkep emisi lalu disimpan di bawah tanah. Gitu ya. Pertanyaannya adalah sederhana begini. Pertanyaannya itu kan selalu diasumsikan. Jadi carbon capture begini. Ini adalah cerobongnya batu bara ya. Nah, kita bangun nih instalasi CCS. Seolah-olah emisinya keluar dari sini, ini langsung ditangkap di sini, disedot kayak anggaplah CCS sederhananya fan lah yang muter kayak kita di rumah exhaust. Bayangkan exhaust gede-gede banget gitu. Biasanya selalu ada exhaust muter, disedot semua, habis itu diproses, didistilasi menjadi liquid, ditaruh ke bawah tanah, disimpan berkilometer-kilometer. Asumsinya adalah semua yang diemisikan ini bisa ditangkap 100%. Jawabannya apa betul? Faktanya tidak. Itu poin pertama. Jadi tetap aja akan ada emisi. Ya. Pertanyaan kedua, ya kan? Jadi nggak bisa ditangkap 100%. Ya. Pertanyaan kedua adalah biayanya gimana? Biayanya sekarang CCS sudah ada 18 instalasi di dunia ya. Biayanya itu sekitar $50 per carbon storage. Jadi $50 per sampai dia disimpan, antara $50 sampai $80 per ton. Iya, per ton. Bayangkan kalau batu bara 1000 megawatt itu menghasilkan kurang lebih 16 juta ton. Kaliin aja $50 berapa, Pak? 16 juta kali $50 itu berapa? Jadi 800 juta dolar. Which is 9 triliun setiap tahun untuk satu PLTU. 9 triliun. Lah kalau di Python 4, jadi 9 kali 4 berapa? 36 triliun setiap tahun. 36 triliun setiap tahun. Siapa yang mau bayar, Pak? Siapa? Untuk teknologi tangkap itu aja. Iya, siapa? Jawabannya sederhana nih. Ini kadang-kala saya suka bingung, Pak, orang-orang di pemerintah ini menggampangkan. Oh, gampang. Kita nanti pajak karbon. Jadi ceritanya pajak karbon itu nanti semua industri yang menghasilkan emisi, pabrik genteng lah, pabrik baja, semua yang menghasilkan cerobong asap itu dipajak. Pajak karbon inilah ceritanya yang nanti salah satunya membayar ini. Lah, itu gimana sih? Apakah itu nggak malah menaikkan ongkos produksi? Malah nggak memicu inflasi? Kalau upah nggak naik, ya maka tergerus dong daya beli orang. Itu kan ngawur. Menurut saya pajak karbon itu, menurut saya nih, adalah absurd untuk negara miskin. Kita negara miskin kan, mungkin kita GDP kita cuma $4.000. Kita tuh nggak negara miskin kan, Pak. Negara yang ya walaupun kelihatan kalau kita kerja di Jakarta ini kelihatannya heboh lah ya. Tapi kalau di daerah kita negara miskin, Pak. Kita negara UMR. Rata-rata penghasilan itu 50 juta kan setahun. Which is 50 juta kita bagi aja 12 bulan kan UMR, Pak. Kita nih negara UMR. Terus kita mau dipajekin lagi emisi-emisi itu, karbon. Pajak karbon itu, Pak, menurut saya hanya cocok untuk negara-negara maju dan negara-negara memang yang mengotori. Cina, Amerika. Itu kan dua negara yang sebenarnya emisinya terbesar. Bukan kayak kita. Kan bodoh dong menurut saya. Iya kan? Thorium tuh pemerintah nggak pernah sadar. Kan karena jadi berdasarkan Undang-Undang Tenaga Nuklir, karena thorium itu bahan radioaktif ya. Maka yang punya kewenangan adalah Batan untuk melakukan kajian itu. Penelitian, eksplorasi dan lain-lain gitu ya. Nah, problemnya adalah gini, selama ini Batan nggak pernah melihat potensi thorium sebagai energi. Jadi Batan pun sampai kemarin-kemarin ini nggak pernah melakukan eksplorasi dan survei yang ekstensif. Jadi sehingga data thorium itu hanya pada level perkiraan aja atau resources saja. Ya. Maksudnya Batan mengatakan 140.000 ton, ya. Nah, kira-kira 140.000 apa 160.000 gitu yang tersebar di Bangka Belitung, Kalimantan dan Sulawesi, gitu ya. Nah, jadi nggak pernah dilakukan, ya karena memang dananya terbatas Batan dan SDM juga nggak mau nyentuh karena
di dalam undang-undang ketenagaan radioaktif gitu ya. Nah akhirnya masalah bahan bakar nuklir ini khususnya thorium kayak kayak anak yang nggak ada orang tua gitu. SDM nggak mau nyentuh badan geologi karena dianggap radioaktif. Batan juga nggak punya kepentingan, atau sebenarnya dia punya kepentingan tapi nggak pernah melihat potensi ini sehingga nggak pernah serius lah. Jadi sampai, dan juga memang dananya kan kecil Batan dibanding SDM ya, badan geologi. Jadi sehingga data thorium itu kalau kita Google aja thorium resources, Indonesia nggak masuk, kan aneh. Nggak ada angkanya Indonesia. Padahal Batan selalu mengklaim 140.000, tapi angka itu nggak muncul. Kenapa? Karena memang nggak pernah disubmit. Memang makanya dipertanyakan. Tapi saya dan banyak pakar mengatakan sesungguhnya jauh lebih besar. Mengingat sederhana, thorium itu adalah mineral ikutan timah, ya, dan dia ada di monasit. Jadi kalau kita lihat ke Bangka, pasir yang ada di pantai Bangka itu hampir semuanya monasit, hampir semuanya monasit. Lah dia ngikut di situ di monasit, atau dia ada di timah. Kalau timah juga kan kalau kita lebur dia keluar limbahnya itu ada 3, yaitu keluar monasit, keluar zirkon, sama keluar ilmenit. Di monasit ini kalau kita separasi maka akan ada 2 elemen, ya, ada 2 unsur, yaitu logam tanah jarang dan thorium. Uraniumnya sedikit, 3. Jadi thorium dan uranium di monasit adalah limbah sebenarnya. Karena kalau kita mau ekstraksi logam tanah jarang yang udah pasti suatu saat pasti kita ekstraksi karena itu bahan pokok dari semua elektronik, ya. Elektronik ini handphone bisa tipis ini karena logam tanah jarang. Bapak masih ingat tahun 90-an handphone setebel gini kayak batu bata gitu. Ya kan? Nah, dia bisa tipis ini karena logam tanah jarang dan kita cukup banyak. Nah, logam tanah jarang adanya di timah. Nah, sederhana berpikirnya begini. Kita udah nambang timah 500 tahun di Bangka. 500 tahun. Ya kan? Nggak habis-habisnya. Dan Indonesia itu antara Cina dan Indonesia itu antara nomor 1 nomor 2 tergantung produksi siapa yang paling besar. Tapi Indonesia itu adalah penghasil timah terbesar di dunia. Indonesia tuh terbesarnya kan timah dan nikel. Ya kan? Sederhana aja berpikir, kalau kita timahnya terbesar di dunia, otomatis seharusnya logam tanahnya juga terbesar, thoriumnya juga terbesar. Lah, iya kan? Kenapa kita nggak pernah muncul 2 angka itu? Kita nggak pernah tahu berapa cadangan logam tanah, kan nggak ada. Coba Google logam tanah jarang, semua indikatif kan, angkanya indikatif semua. Why? Karena baik logam tanah jarang, baik thorium, pemerintah nggak pernah sadar. Dan juga karena logam tanah jarang adanya di monasit yang radioaktif, SDM juga nggak pernah peduli juga tentang logam. Baru sekarang aja kan heboh nih logam tanah jarang. Baru setelah Pak Luhut ngomong nih hartakan, baru mungkin 5 tahun terakhir. Tapi still 5 tahun terakhir heboh di media di mana logam tanah jarang. Tapi in reality saya nggak pernah ngelihat ada upaya yang serius. Nggak ada. Gitu, nggak ada upaya, semua masih berwacana. Padahal menurut saya logam tanah jarang itu akan menjadi mineral strategis di 10-20 tahun ke depan, maksudnya di dalam beberapa dekade ke depan. Kenapa? Bahkan lebih strategis dari minyak bumi, lebih strategis. Karena minyak bumi ini sekarang udah bisa dibuat secara sintetis. Saya meyakini bahwa saya di dalam 2 dekade ke depan minyak bumi udah nggak di drilling lagi Pak, udah diproses sintetik, udah bisa. Ini bukan sesuatu yang mau coba-coba, udah bisa di Amerika. Yaitu yang melakukan ini adalah US Navy. Jadi US Navy itu udah berhasil membuat minyak bumi, bukan minyak bumi, fuel itu dari sintesis air laut diambil, hanya kan fosil itu CH4 ya. Nah, jadi dari C-nya diambil, H-nya diambil dari air laut, ya, N-nya diambil N-nya diambil dari nitrogen dari udara, C-nya dari udara juga dikombinasi dalam proses elektrolisis yang sangat kompleks, proses kimia, ya, dan akhirnya menjadi minyak bumi yang sintetis. Cuman persoalannya
persoalannya adalah keekonomiannya belum ekonomis. Jadi belum bisa bersaing dengan minyak bumi yang real, yang di drill. Nah, tapi menurut saya itu cuma masalah waktu aja. Jadi bayangkan dalam 2 dekade, paling lama 20 tahun, kita udah nggak ada lagi drilling, Pak. Fuel itu akan diproses kayak pabrik, ya. Dan karena dia diproses, maka CO2 kontennya juga rendah, sulfurnya juga rendah, semuanya rendah. Jadi benar-benar menjadi fuel yang ramah lingkungan, gitu. Nah, ketika itu terjadi, BBM atau crude oil itu tidak lagi strategis, tapi jelas satu hal yang nggak akan bisa digantikan adalah logam tanah jarang. Dan kedepannya, Pak, kira-kira aja kebudayaan kita, peradaban kita akan lebih padat elektronik apa tidak? Pasti kan, without question akan lebih padat terhadap heavily dependent on elektronik. Dan semua elektronik butuh logam tanah jarang. Bila saat ini hampir semua perang di dunia adalah merebutkan fossil fuel crude oil, ke depan, Pak, dugaan saya perang dunia memperebutkan logam tanah jarang. Jadi bayangkan, menurut prediksi saya, bahkan saya pernah nulis ini, 2 dekade, 3 dekade ke depan, Bangka Belitung, Kalimantan itu akan menjadi daerah konflik kalau kita tidak segera cepat. Karena orang namanya udah jarang, ya sangat jarang. Semua orang membutuhkan, semua negara membutuhkan. Jepang itu nggak punya logam tanah jarang, Korea nggak punya logam tanah jarang. Jadi kalau kita pintar, harusnya kita jadikan logam tanah jarang ini adalah pemicu untuk narik industri elektronik. Jadi kita bisa ngomong misalnya ke Jepang, ke Korea Selatan, lo kan nggak punya logam tanah jarang, lo butuh. Sekarang mereka bergantung ke Cina. Ketika terjadi perang dengan Cina, Jepang juga udah diambang pintu konflik Jepang. Kira-kira dikasih? Nggak dikasih, karena udah pernah terjadi. Cina nggak ngasih logam tanah jarang, elektronik Jepang melambung harganya karena dia harus beli muter-muter. Kan kita bisa ngomong ke Jepang, Jepang, gue kasih lo logam tanah jarang sebanyak-banyaknya lo mau, tapi lo bangun pabrik elektronik, lo bangun. Jadi kita jadi ini pemancing logam tanah jarang. Kalau pemerintah pinter, harusnya itu yang dilakukan. Dan ketika itu terjadi, maka yang akan berlimpah apa? Thorium. Pertanyaannya, ketika itu akhirnya diseparasi, thorium itu menjadi limbahnya industri logam tanah jarang, mau dikemanain thoriumnya? Mau dikubur? Atau kita manfaatkan jadi energi? Lah, exactly itu poinnya. Jadi sehingga Bangka Belitung, Pak, akan menjadi punya listrik yang bersih, yang besar, yang murah, dan punya industri elektronik. Itu luar biasa. Jadi Bangka Belitung, visi saya kalau bisa terrealisasi ini, bisa menjadi the next South Korea. Dia punya bahan bakunya, yang dibutuhkan listriknya. Jadi tidak lagi Bangka Belitung itu menjadi provinsi yang bergantung kepada sumber daya alam, tapi bergantung kepada teknologi tinggi. Kenapa nggak bisa? Korea Selatan menjadi sekarang ini hanya butuh 30 tahun, Pak. 30 tahun. Saya kuliah tahun 80 ya, 83, 84, selesai 88. Itu yang namanya elektronik nggak ada dari Korea, nggak ada. Dari Cina, betul nggak ingat Pak? Semua elektronik itu Amerika, Jerman, atau Jepang. Jepang Sony, Nakamichi, betul ya? Yang Eropa Teknik, Grundig, ingat nggak Grundig? Sekarang udah nggak ada Grundig, udah bangkrut. Nggak ada Korea Selatan, nggak ada tuh LG, Samsung, nggak ada, ya kan? Kita AC, GE, ingat nggak Pak? Ya kan nggak ada. Tiba-tiba, wut, dalam tahun 90 ke atas, bam, sekarang semua elektronik Korea, semua elektronik Cina. Jadi kita juga harus confident. Aku yakin kalau kita membuat suatu kebijakan yang tepat, Bangka Belitung itu bisa menjadi the next Korea Selatan. Karena semua ingredientnya ada. Yang nggak ada adalah SDM, tapi itu kan bisa ditata. Ingredientnya ada, pemanisnya ada, gitu loh. Which is logam tanah jarang. Energinya untuk industri ada, which is thorium.
Apalagi yang dibutuhkan? All the ingredient kalau kita mau bikin nasi goreng itu udah ada. Ya kan? Tinggal kita goreng. Betul, 3 sen. 3 sen dolar. Itu adalah cost kita. Tapi kita, jadi kan waktu itu ESDM mau melihat berapa sih cost kita. Ya, cost kita. Tapi kita akan menjual listrik itu ke istilahnya ke PLN itu di kisaran 6 sen. Di kisaran 6 sen. Nah, artinya tetap jauh di bawah rata-rata BPP nasional. BPP kita kan 7,66. Ya kan, 7,66. Jadi PLN itu happy banget, Pak. Happy banget dengan angka yang kita tawarkan. Yang kedua, yang juga orang selalu lupa yaitu capacity factor. Capacity factor itu berapa dalam 1 tahun dia berapa persen bisa beroperasi, ya. Nah, jadi sederhana. Kalau kita gini ya, kalau kita ada sama-sama harga nih ya, sama-sama 6 sen ya. Ini batu bara, ini PLTT. Nah, 6 sennya batu bara beroperasi di 60%. Ya. PLTT 6 sen tapi beroperasi di 90%. Kira-kira yang in real time itu yang lebih untung mana? Yang lebih murah? Ya ini deh, karena beroperasi 90%. Gitu loh. Ini yang kadang-kadang orang suka lupa. Jadi banyak orang mengatakan misalnya contoh yang PLTS di Cirata, wah cuman 5 sen gitu ya. Tapi dia lupa 5 sen dari kapasitas faktor di 15 atau 20%. Kan nggak bisa disamakan dengan batu bara. Batu bara juga ada yang di 5 sen, 5, sekian gitu ya. Kalau nggak salah PLTU Jawa 1 apa Jawa 7 itu kan di sekitar 5 senan juga gitu ya. Tapi dia beroperasi di 60-70%. Ini beroperasi di 20%, 5 sen. Kan maknanya berbeda. Jadi kita ketika kita bicara tarif, kita nggak bisa bicara hanya angkanya. Ini kadang-kadang yang banyak orang istilahnya mencoba menutupi, cuman ngomong angkanya, tapi tidak bicara kapasitas faktornya. Iya, exactly. Itu. Jadi kita nggak cuman ngelihat, kan sekarang digadang-gadang, oh ya Cirata murah banget, memang murah banget yang di floating itu. Tetapi orang suka lupa. Di situ kapasitas faktornya 20%. Dan sesudah itu banyak sekali OPEX investasi yang harus dilakukan PLN untuk mengimbangi fluktuasi tadi, intermittency. Ya, jadi regulator, frekuensi regulator dan lain-lain, backup, macam-macam lah gitu ya. Yang akhirnya nambah, tetapi tidak pada sisi pembangkit, tapi pada sisi OPEX-nya, OE-nya PLN. Yang mana pada akhirnya menaikkan BPP, yang mana akhirnya membebani APBN. Kalau APBN udah nggak kuat, akhirnya dilepas kepada masyarakat, TDL naik. Itu tadi kan. Nah, jadi PLN itu suka sekali dengan kita 90% kapasitas faktornya, iya kan? Hitung-hitungannya murah kan? Keuangan yang penting yang ini. Exactly, itu dia. Nah, berikutnya lagi salah satu feature, karena Bapak sudah mention tadi angka, ya, saya adalah fitur yang cukup menarik menurut saya yang akan membuat PLN juga akan senang, yaitu fitur Black Start. Kita tuh bisa melakukan Black Start. Kita tahu, ingat nggak September 2019 ketika blackout seluruh Jawa Bali hampir 10 jam. Ya, dari 200 ya Mas Teguh, 200 pembangkit di Jawa yang bisa Black Start tuh cuma 3 ternyata. Cuma 3, yang lain nggak mampu. Iya, karena fitur Black Start itu adalah fitur yang mahal, sehingga nggak ditempatkan di semua pembangkit. Dan sebenarnya semua PLTA bisa, semua PLTG bisa, tapi kalau PLTU batubara nggak bisa. Ya. PLTN pada umumnya juga nggak bisa, gitu ya. Nah, karena kita mendesain khusus untuk bisa, gitu. Jadi sehingga dia bisa. Nah, fitur Black Start ini Pak, yang punya dari 200 pembangkit cuma 3, yaitu Cirata, sama Jatiluhur kalau nggak salah, dan Muara Karang. Tapi kenyataan 3-tiganya kan gagal. Jadi pada tahun 58 waktu kita baru merdeka, Bung Karno mengatakan di Bandung bahwasanya untuk Indonesia menjadi negara besar, Indonesia harus menguasai nuklir dan antariksa. Dan sampai saat ini itu belum pernah tercapai. Jadi menurut saya
udah waktunya. Dan pemerintah juga, saya melihat saat ini, itu bicara nuklir udah bergeser Pak Teguh. Jadi dari if, dulu kan if ya, jika Indonesia bangun PLTN, udah jika if. Sekarang udah sebenarnya tanpa disadari udah bergeser dari if menjadi when, where, and how much. Karena udah pemerintah udah nggak lagi mempersoalkan kapannya, bukan mempersoalkan lagi if-nya, jikanya, ya, tetapi kapannya gitu ya. Yang ini kadang-kadang suka miss di media, nggak sadar, pemerintah itu udah bergeser paradigmanya. Cuman kapannya inilah yang ada tiga timeline yang saya lihat pemerintah mengkaji, yaitu 2030, 2035, dan 2040. Ya, kalau Bapak ngelihat misalnya di dokumen Grand Strategi Energi Nasional udah muncul, di beberapa paparan-paparan SDM, itu paparannya menterinya, paparan Dirjen EBTKE, itu udah muncul nuklir di mana-mana. Cuman pada tahun yang berbeda-beda, gitu ya. Dan terakhir juga adalah ketika di dalam sebuah seminar Pak Luhut sebagai menteri yang membawahi SDM dan KLHK, artinya apa? Pak Luhut membawahi isu-isu lingkungan hidup dan climate change kan, dan energi kan. Nah, di dalam sebuah seminar kira-kira beberapa bulan yang lalu itu ada beritanya juga, Pak Luhut mengatakan untuk mencapai net zero emisi di 2060, Indonesia akan memakai pada 2060 baurannya 85% adalah energi terbarukan, sisanya nuklir. Itu udah jelas Pak Luhut ngomong, sisanya nuklir. Cuman media nggak nangkep ini. Ini luar biasa dampaknya. Sisanya nuklir, sisanya itu berapa sih? 15% kan. Kalau dia ngomong 85% energi terbarukan, walaupun saya mempertanyakan bisa nggak 85%, tapi oke lah kita terima ya. Tapi sisanya tuh 15%. Pertanyaannya sederhana, ya. 2060 berapa kapasitas kita terpasang? Kalau kita lihat kapasitas terpasang kita, targetnya di 2060 itu adalah 600 giga. 15% dari 600 giga itu adalah 90 giga, Mas Teguh. 90 gigawatt itu lebih besar daripada kapasitas saat ini. 90 giga. Jadi kalau kita melihat aja angka 15% ya, kalau kita anggap Pak Luhut sebagai orang yang paling berwenang ngomong energi ya, karena dia menteri koordinator baik yang mengawasi climate change dan mengkoordinasikan sektor energi. Jadi kalau kita ngelihat bahwa dia katakan itu setelah udah bermacam-macam pertimbangan, maka jelas kita lihat pemerintah sudah mengakui net zero emisi itu tidak mungkin tercapai tanpa nuklir. Udah itu kesimpulannya, tidak mungkin tercapai. Ya benar nggak Putri? Iya kan? Nah tinggal kalau kita lihat 90 giga, kalau kita mulainya 2040, kita mulai ya, berarti dari 2040 cuma 20 tahun. Kalau kita 20 tahun mencapai 90 giga di 2060, maka setiap tahun kita bangun 8. Itu gila-gilaan kan? Kita kan harus mulai dari kecil. Jadi dengan kata lain kita harus tarik sejauh mungkin. Jadi sehingga kita bisa mulai kecil naik begitu kan? Nah, kalau kita tarik ke 2030, jadi kita punya waktu 30 tahun, itu lebih make sense. Maka menurut hemat saya yang lebih make sense, kalau benar target Pak Luhut katakan 15% di 2060, maka harus mulai di 2030. Sehingga kita bisa gradually naik secara perlahan. Nggak mungkin di 2040 ujuk-ujuk bam, besar tuh nggak mungkin. Gitu loh. Jadi kita dengan kurun waktu 30 tahun, kita bisa replace hampir semua PLTU batubara. Gitu loh. Tapi kalau kita mulai 2040, jadi balik lagi. Makanya pemerintah itu sudah tidak lagi menurut saya bicara if. Tapi ini nggak tertangkap narasi ini di media. Ya, seolah-olah di media masih memposisikan pemerintah masih gamang. Sebenarnya udah enggak. Pemerintah udah nggak gamang tentang nuklir. Wong udah sering muncul. Coba lihat di semua paparannya SDM. Cuman bedanya tahunnya aja kapan. Dan yang kedua juga RUU EBT udah jelas, nuklir pasti masuk, nggak mungkin tergeser. Jadi kita udah harus berani ngomong Indonesia akan ada PLTN, kita harus berani ngomong itu. Karena faktanya nggak mungkin tercapai net zero kalau kita target kita net zero. Ya kan nggak mungkin gitu loh. Jadi kita sudah berani ngomong hal seperti itu.
Nah, cuman kapan masuknya itu kan yang masih jadi perdebatan. Kapan maksudnya gitu ya. Itu kan butuh kajian. Kita nggak bisa cuman asal-asalan begini kan. Ya, kajian itu yang saya lihat sekarang sama SDM lagi dikaji. Itu poin pertama. Yang berikutnya lagi juga kita lihat dalam statement Kepala BRIN, juga Kepala BRIN udah ngomong bahwasanya PLTN itu udah bukan lagi jika, tetapi udah kapan, di mana dan berapa. Udah urusannya B2B. Di mana, kapan dan berapa sih tarif listriknya. Udah B2B aja. Pemerintah mensupport. Gitu loh. Ya kan? Jadi kita udah harus berani mengatakan PLTN itu adalah keniscayaan bagi Indonesia bila ingin mencapai net zero emission di 2060. Itu kata penutup saya.